5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 5. Kita belajar di bab 1 bilangan cacah sampai 100.000. Materinya adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah sampai 100.000. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, di sini Lukas seorang siswa kelas 5 SD Pancasila. Ia diminta tolong oleh gurunya untuk membelikan papan mainan dakon di minimarket milik Komang. Terdapat 4 jenis papan dakon dengan harga sebagai berikut. Nah, ini ada papan dakon A, B, C, dan papan dakon D dengan harga yang berbeda-beda. Adik-adik, jika kalian menjadi Lukas, bagaimanakah cara memutuskan membeli papan dakon tersebut? Mari kita bantu Lukas menentukan papan dakon yang akan dibelinya. Adik-adik yang hebat, untuk mengurutkan suatu bilangan, maka kita harus membandingkan bilangan-bilangan tersebut terlebih dahulu untuk mengetahui bilangan mana yang lebih besar atau bilangan mana yang lebih kecil. Nah, untuk membandingkan ada simbol dan kata pembanding adik-adik. Kata pembanding lebih besar simbolnya seperti ini adik-adik. Lalu untuk lebih kecil, kata pembanding lebih kecil simbolnya seperti ini. Dan untuk sama dengan atau sama besar atau sama nilainya, ini adalah simbolnya adik-adik. Nah, adik-adik yang hebat, dalam membandingkan bilangan cacah, kita terlebih dahulu harus melihat dari jumlah masing-masing bilangan adik-adik. Nah, kalau nanti jumlah bilangannya atau jumlah angkanya itu sama, nanti bisa kita langsung bandingkan. Jadi adik-adik yang hebat, jika jumlah angkanya berbeda, kita bisa langsung bandingkan dari jumlah angkanya saja. Contohnya di sini adik-adik. Nah, bandingkan kedua bilangan berikut. Ada bilangan 9.870 dan 99.865. Dari jumlah angka yang ada, kita bisa lihat bahwa 9.870 itu terdiri dari 4 angka, yaitu 9870. Ada 4 angka, sedangkan 99.865 itu terdiri dari 5 angka. Maka bisa dipastikan angka 9.870 itu yang paling kecil daripada angka 99.865. Maka di sini kata pembandingnya 9.870 itu nilainya lebih kecil daripada 99.865. Nah, jika memakai simbol maka yang di lancipnya itu yang di depan adik-adik karena dia lebih kecil. Contoh berikutnya, jika ada bilangan 77.540 dan 6.500. Nah, kita lihat dulu hurufnya ya. Bukan huruf ya, angkanya itu jumlahnya berbeda. Di sini ada 5 angka ya, 77540. Ini ada 5 angka. Sedangkan di sini hanya ada 4 angka. Maka sudah jelas nih adik-adik bahwa 77.000 ini 77.540 lebih besar nilainya daripada 6.500. Jadi bisa kita simpulkan seperti ini. Kalau diganti menjadi tanda, tandanya seperti ini, lebih besar adik-adik ya. Nah adik-adik, bagaimana jika jumlah angkanya sama?
Maka jika jumlah angkanya sama, kita lihat bilangan dari nilai tempat paling depan duluan adik-adik. Jika sama nilai tempat yang paling depan, maka kita bandingkan di angka berikutnya. Nah, contohnya di sini adik-adik. Kak Citra punya bilangan yang akan kita bandingkan adalah bilangan 88.750 dan 95.675. Sama-sama jumlah angkanya ada 5 adik-adik ya. Nah, bagaimana membandingkannya? Kita lihat dari puluhan ribunya. Puluhan ribunya di sini 8, di sini 9. Otomatis angka 8 itu lebih kecil daripada angka 9. Maka langsung bisa kita simpulkan bahwa 88.750 ini lebih kecil nilainya dari 95.675. Jika diberi tanda, maka lebih kecil itu ujung atau lancipnya ada di depan. Berikutnya adik-adik. Nah, contoh berikutnya ada 99.800 dan 99.208. Kalau kita lihat angka puluhan ribunya sama-sama 9. Kita mundur ke belakang, angka ribuannya sama-sama 9 juga. Lalu kalau sudah sama begini, mana yang harus kita bandingkan? Ya kita mundur lagi, berarti ke angka ratusannya. Angka ratusannya di sini 800-an atau 8, di sini 200-an. Maka 800 itu kan lebih besar nilainya dari angka 208. Berarti 99.800 itu nilainya lebih besar daripada 99.208. Jika diberi tanda pembanding, maka tanda pembandingnya seperti ini. Yang kecil itu yang kena lancipnya. Jadi yang kena lancipnya yang ini adik-adik ya. Karena tandanya lebih besar. Nah adik-adik, mari kita bandingkan dan kita urutkan dulu nih harga papan dakon yang akan dibeli Lukas tadi ya. Nah ini adalah papan dakon yang akan dibeli oleh Lukas. Kita tuliskan dulu dalam bentuk tabel. Dakon A harganya adalah 56.650. Dakon B harganya 65.750, dakon C 57.000 dan dakon D adalah 75.360. Ini sudah kita buat tabelnya seperti itu. Nah, sekarang coba kita urutkan dari yang harganya paling mahal adik-adik. Nah, untuk melihat atau mengurutkan harga yang paling mahal, kita lihat puluhan ribunya dulu yang Kak Citra lingkari dulu ya. Adik-adik bisa lihat di sini ada 56, 65, 57 dan 75. Kalau diurutkan dari harga yang paling mahal, otomatis angka yang kita pilih adalah angka yang paling besar. Maka urutan pertama dakon yang paling mahal adalah 75.360. Sekarang mana harga yang paling mahal? Yang di bawahnya 75.000, antara 56, 65 atau 57? Ya, 65. Maka ini urutan yang kedua, dakon B. Berikutnya urutan yang ketiga, 56 atau 57. Mana yang lebih mahal adik-adik? Ya, yang lebih mahal adalah 57.000. Sedangkan yang paling murah adalah dakon A, 56.650. Jika diurutkan dari yang paling mahal, maka yang paling mahal adalah dakon D karena harganya 75.360. Lalu dakon B, dakon C, dan dakon A. Ini diurutkan dari harga yang paling mahal. Nah adik-adik, harga papan dakon mana nih yang angka puluhan ribunya paling kecil? Nah, puluhan ribunya yang paling kecil yang mana adik-adik? Puluhan ribunya yang paling kecil berarti kan 5, 6, 5, 7. Mana yang paling kecil? Ternyata yang paling kecil 5. 5 itu dimiliki oleh dua papan dakon, yaitu dakon A dan dakon C. Nah, sedangkan di sini pertanyaannya, jika nilai puluh
ribuan dua papan dakon tersebut sama, papan dakon mana yang angka ribuannya lebih besar? A dan C, mana yang lebih besar? Ya, papan dakon C karena 6 dan 7. Maka yang lebih besar adalah papan dakon C. Nah, menurut papan dakon mana nih yang paling murah dan paling mahal? Ayo kita cari tahu bersama-sama dengan mengurutkan harganya tadi. Kita sudah urutkan dari harga yang paling mahal. Nah, sekarang kita urutkan dari harga yang paling murah. Mana nih adik-adik harga yang paling murah dari papan dakon ini? Ya, harga yang paling murah jelas papan dakon A. Ya, setelah itu papan dakon C ya, karena di sini 56, di sini 57. Berikutnya papan dakon B. Dan terakhir adalah papan dakon D. Jadi yang paling murah papan dakon A dan yang paling mahal adalah papan dakon D. Adik-adik yang hebat, supaya kalian lebih paham, coba kerjakan soal berikut ini bersama Kak Citra. Yuk, di sini ada beberapa soal. Yang pertama, bandingkan bilangan berikut dan temukan bilangan yang nilainya lebih kecil. Yang A, mana yang lebih kecil adik-adik? 56.475 atau 43.217? Ya, jelas ya adik-adik ya. Di sini 56.000 dan di sini 43.000. Otomatis yang paling kecil nilainya adalah 43.000. Lalu yang B, 78.897 dan 87.897. Mana yang lebih kecil? Ya, 78.897. Berikutnya yang C, 97.768 atau 89.876. Ya, yang paling kecil adalah 89.876. Berikutnya, istilah dengan tanda pembanding ini adik-adik. Yang pertama 76.675 dan 67.765. Maka 76.000 ini berarti nilainya lebih besar. Kalau lebih besar tandanya seperti ini ya. Lalu berikutnya 86.567 dan 86.576. Sama-sama 86.000. Berarti yang kita bandingkan ratusannya juga sama 5. Puluhannya di sini 6, di sini 7. Berarti ini lebih kecil adik-adik. Kalau lebih kecil tandanya seperti ini ya. Berikutnya adalah 45.867 dan 55.876. Ini jelas adik-adik ada 45.000 dan 55.000. Berarti 45.000 itu kan lebih kecil daripada 55.000. Maka tandanya seperti ini. Berikutnya 13.234 dan 13.234. Kalau ini jelas tandanya adalah sama dengan. Soal berikutnya adik-adik, isilah kotak ini orange dengan bilangan-bilangan yang sesuai. Kalau di sini yang A 15.500, berikutnya 16.500, maka ini ada ribuannya bertambah 1. Berarti di sini otomatis adalah 17.500 karena dari 6 bertambah 1 jadi 7, berarti 17.500. 7 bertambah 1 berarti 8. Berarti di sini nanti 18.500. Begitu adik-adik, mudah ya. Berikutnya yang B dari 50.000 ke 70.000. Berarti kan bertambah 20.000. Otomatis kalau ke depan begini berkurang 20.000 adik-adik. 50.000 karo mundur dikurangi 20.000 sama dengan 30.000. Kalau 70.000 ini ke depan maju berarti bertambah 20.000 jadinya 90.000. Lalu yang C adik-adik. Nah, yang C ini berubahnya lebih kepada
angka ratusannya dan puluhannya. Berarti kalau di sini 350, di sini 450, sama-sama 85.000. Maka setelah 350 bertambah 50 saja. Berarti di sini 85.400. 85.450 bertambah 50 berarti 85.500. Nah, cukup mudah bukan adik-adik membandingkan dan mengurutkan bilangan Caca sampai 100.000. Semoga adik-adik paham ya apa yang Kak Citra sampaikan dan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas matematika tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.